291 pelajar ramaikan O2 SNHST 2026, ajang cetak atlet berkarakter dan berprestasi. News Fakta Hukum dan HAM Barabai. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, HST, resmi membuka Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, O2SN, tingkat kabupaten tahun 2026 di lapangan Pelajar Barabai, Senin, tanggal 11 Mei tahun 2026, pagi. Kegiatan tahunan ini menjadi ajang strategis untuk menjaring bibit atlet potensial sekaligus membentuk karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan sportif. Ratusan pelajar dari berbagai kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tampak antusias mengikuti pembukaan O2SN yang diikuti peserta dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Mereka akan bersaing dalam 5 cabang olahraga guna memperebutkan tiket menuju tingkat provinsi hingga nasional. Wakil Bupati HST, Gusti Rosyadi Elmi, saat membacakan sambutan Bupati HST menegaskan bahwa O2SN bukan sekadar ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana pendidikan karakter bagi generasi muda. O2SN bukan sekadar kompetisi, tetapi wahana untuk membentuk karakter anak-anak kita agar menjadi generasi yang tangguh, disiplin, dan berprestasi di masa depan, ujarnya. Menurutnya, olahraga merupakan investasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani, sekaligus sejalan dengan visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang religius dan bermartabat. Ia juga mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi nilai sportivitas dan kejujuran selama bertanding. Peningkatan derajat kesehatan dan sportivitas harus dijunjung tinggi. Kemenangan memang penting, namun nilai kejujuran jauh lebih berharga, tambahnya. Sementara itu, Ketua Pelaksana O2SN, Alamsyah Mapaompo, melaporkan bahwa kegiatan tahun ini mengusung tema, Talenta Sehat, Bugar, Berkarakter, dan Hebat melalui olahraga, dengan jumlah peserta mencapai 291 orang dari berbagai jenjang pendidikan. Menurutnya, tingginya partisipasi peserta menunjukkan semangat olahraga dan generasi atlet di tingkat kecamatan terus berkembang dengan baik di Bumi Murakata. Khusus untuk cabang olahraga renang dilaksanakan di Amuntai karena kolam renang di HST sedang dalam tahap renovasi guna peningkatan kualitas fasilitas di masa depan, jelas Alamsyah. Meski terdapat penyesuaian lokasi untuk cabang renang, panitia memastikan seluruh pertandingan tetap berjalan sesuai standar teknis sehingga para atlet dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Melalui O2SN 2026 ini, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berharap lahir atlet-atlet muda berbakat yang mampu membawa nama daerah bersinar di tingkat provinsi maupun nasional, sekaligus menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan berprestasi. Reportase News Fakta Hukum dan HAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Hendra. Ajang kompetisi, tetapi juga merupakan wahana untuk menumbuhkan semangat sportivitas, meningkatkan kesehatan jasmani, serta membentuk karakter anak-anak kita agar menjadi generasi yang tangguh, disiplin, dan berprestasi. Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun ini mengusung tema Talenta Sehat, Bugar, Berkarakter, dan Hebat melalui olahraga. Tema ini memiliki makna yang sangat mendalam. Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tahun ini, Talenta Sehat, Bugar, Berkarakter, Hebat melalui olahraga, ini tidak hanya membentuk tubuh yang sehat dan bugar, tetapi juga menumbuhkan karakter yang kuat. Nah, karakter tadi, akhlak, ya, adab, sikap disiplin, disiplin belajar, disiplin berolahraga, disiplin waktu, kerja keras, serta semangat pantang menyerah. Hadirin yang berbahagia, penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ini juga sebuah langkah nyata yang selaras dengan visi misi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yakni mewujudkan masyarakat yang religius, sejahtera, dan bermartabat. Dalam hal ini, olahraga mengajarkan
anak-anak kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat sehat. Nikmat sehat yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, serta menjunjung tinggi akhlak, kejujuran dan adab di arena pertandingan. Bila pian kada curang dalam bertanding, jujur dalam bertanding, Anda hebat, Anda juara sebelum Anda dapat juaranya. Selanjutnya kita menyadari bahwa generasi yang sehat fisiknya dan bugar jiwanya adalah fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah kita di masa depan. Pada akhirnya melalui tempaan sportivitas dan kerja keras di ajang ini, kita sedang mencetak generasi bermartabat, anak-anak berkarakter hebat yang kelak akan mengangkat derajat dan nama baik Hulu Sungai Tengah di kancah yang lebih luas, baik itu di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan mungkin di tingkat internasional. Amin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat bertanding kepada para peserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Bertandinglah kalian dengan semangat yang tinggi, junjung sportivitas, dan tunjukkan kemampuan terbaik kalian. Kemenangan memang penting, bahkan sangat penting, tetapi nilai-nilai kebersamaan, kerja keras, dan kejujuran itu jauh lebih berharga dalam membentuk pribadi yang unggul, yang istimewa, pribadi yang hebat, pribadi yang juara. Tak lupa pula saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, para guru, dan orang tua yang telah mendukung dan mempersiapkan anak-anak kita untuk mengikuti kegiatan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ini. Mari kita jadikan setiap momen sebagai pembelajaran, baik dalam kemenangan maupun kekalahan. Kita punya jiwa, punya sikap, punya jiwa siap menang, siap kalah dalam arti sesungguhnya, itu adalah seorang kesatria sejati. Siap kalah? Siap. Lebih siap menang? Siap. Siap kalah dan menang adalah kesejatian yang sesungguhnya. Tapi jangan panggil wara, imbah kalah, imoi menangis. Nah, imbah kalah protes minta ampun lawan wasit. Nah, itu maknanya ada siap kalah, kalah tuh maksudnya. Tanding siapkan mental anak-anak kita untuk menang. Gila menang, makanya jangan terlalu himong. Itu berarti Allah menolong pian. Nah, bersyukur loh Allah Ta'ala. Itu hadirin yang hormati, akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama yuk baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional jenjang SD dan SMP tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Itulah tadi sambutan Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu Samsul Rijal. Ulun membacakan gitu. Tahun lalu, karena hari ini beliau masih ada tugas penting untuk bisa mengakses berbagai program di pusat untuk bisa digelontorkan di kabupaten kita Hulu Sungai Tengah sebagai bentuk tanggung jawab beliau sebagai pimpinan kita di Hulu Sungai Tengah. Beliau menyampaikan salam hangat untuk kita semuanya hari ini. Ya. Perlu akhiri dengan pantun. Burung elang terbangnya tinggi. Cakep. Di sini cakapnya kurang ini.
Belum pulang ya? Mas. Burung elang terbangnya tinggi. Hinggap sebentar di dahan jati. Ayo bertanding, ukir prestasi. Jadilah juara yang rendah hati. Sebelum mengakhiri, sampaikan bahwa kita alhamdulillah sebagai bentuk komitmen, sebagai bentuk keseriusan kita untuk mendidik anak-anak kita untuk punya martabat di dunia ini. Nah, kita juga salah satunya sudah melakukan kerjasama dengan pihak Universitas Lambung Mangkurat untuk mengadakan pembelajaran perkuliahan di luar kampus tapi anaknya di Barabai. SDKO, ya kan? Nah, ada mengerti kemudian pokoknya belajar kuliah di luar kampus, anda kampusnya di Barabai, nah itu sudah. Ya kalau mengerti boleh. SDKO mengerti mau mengerti saya. Nah, jadi alhamdulillah prosesnya sudah cukup panjang, ya, berbulan-bulan, beliuk-liuk, lumayan menguras biaya, tenaga, pikiran. Sudah tahap akhir, tinggal menunggu izin. Semua proses sudah kita jalani, tinggal menunggu izinnya dari kementerian. Maka bila bulan ini keluar izinnya, maka bulan depan kita akan menerima mahasiswa baru, insya Allah ya. Dan salah satu andalan kita ya adalah penjas ya. Nah, yang dimana guru olahraga kita di Barabai ini sangat minim, sangat berkekurangan. Nah, jadi salah satu unggulan kita adalah penjas ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, silahkan nanti mendaftarkan diri pihak sendiri nanti kalau mau jadi atlet atau mau jadi guru olahraga, ya. Nah, adapun pembiayaan ini hanya satu kelas diterimanya. Jadi lakas-lakas mendaftar ini berbiaya, buka daftar langsung. Anak pian, ya lah, anak kemanakan, keluarga pian silahkan daftar. Masalah pembiayaan masih dalam diskusi, ya. Apakah nanti ada beasiswa separuh atau beasiswa sepenuhnya bagi mahasiswa yang ber-KTP Hulu Sungai Tengah. Nanti itu masih belum keputusan. Wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat agar dapat bertugas dengan adil di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi bahkan nasional. Rabbana taqabbal doa innaka antas samiul alim wa tub 'alaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Sebelah sini kan. Teman-teman panitia agar tetap bertahan di lapangan. Panitia peserta tetap berada di lapangan.
Pacul, kopi, pacul. Enak kan kopi, pacul, kopi paling. Ya, selamat. Kira-kira anak SD semua di sini. Banyak orang tua. Ini apa ya biasanya? Bersama datang. Bapak Kepala Dinas, Bapak izin lah Bapak Sekolah. Kecamatan Pandawan. Dari mana? Dari mana ini? Pak, izin kita Pak. Pak semangat. 1, 2. Ini dari mana? Batu Benawa, Pak, Batu Benawa. Nah, Bon Aluan, Pak. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional tingkat Kabupaten Sulawesi Tengah tahun 2026. Alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan baik, mengulang dari tahun lalu, tentu dengan beberapa penekanan yang lebih baik dibanding tahun lalu. Alhamdulillah di tahun ini ada peserta tercatat 231 orang dari jenjang SD dan SMP, terdiri dari 94 SD dan 137 SMP. Mereka akan bertanding di 5 cabang olahraga utama. Yang pertama adalah atletik, renang, bulu tangkis, kemudian pencaksilat dan panjat tebing khusus untuk SMP. SD tidak ada panjat tebingnya. Nah, ini yang akan nanti dipertandingkan secara bertingkat dari jenjang kabupaten, provinsi sampai dengan nasional. Kita berupaya semoga ada talenta kita yang mampu bersaing di tingkat regional bahkan di tingkat nasional. Terkait PSDKU yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan visitasi lapangan secara online, secara daring oleh Kemendikti pada tanggal 4 dan 5 kemarin, 4-5 Mei kemarin di tempat PSDKU Pajukungan. Dari berbagai evaluasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kemarin hanya catatannya pada sertifikat tanah SMP tersebut, karena sertifikat tanahnya tercatat masih Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita jelaskan bahwa pasca otonomi daerah 99, kemudian tahun 2000 kita punya peralihan itu, dan kita sampaikan dokumen dan kita sampaikan perubahan nomenklatur sampai 7 menjadi 17 itu. Alhamdulillah itu diterima oleh kementerian. Tinggal kita proses sertifikasinya diubah sertifikat tanahnya.
kita sudah sampaikan seperti itu. Dan ini insya Allah di bulan ini, beberapa minggu ini akan ada keputusan dari Kemendikti Saintek apakah kita diizinkan untuk beroperasi atau tidak. Mohon doanya semoga diizinkan. Maka kemudian di bulan selanjutnya kita akan memulai penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Sementara 3 prodi ini hanya 1 kelas saja semuanya. Untuk PJOK 1 kelas, agribisnis 1 kelas, dan ekonomi pembangunan 1 kelas. Supaya di tahun depan ketika animonya bagus, kita akan buka lebih baik lagi mahasiswanya. Seperti itu. Terima kasih Bapak.